Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Ayo kita belajar bersama. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui isi cerita dari setiap paragraf. Yang kedua, mengetahui keberagaman di sekitar kita. Dan yang ketiga, mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan saat di pantai. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih, kalau masker KF94 dari Madam G itu lagi diskon hingga 80%. Jadi dari harga awalnya 5.000, itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Ayo buruan beli, banyak pilihan warnanya sebelum kehabisan. Silakan kalian klik link pada deskripsi box di bawah ini. Lalu check out di Shopee kamu sebanyak-banyaknya. Selamat berbelanja, terima kasih. Pada pembelajaran 2 kali ini, Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat berpergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Judulnya Pergi ke Pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Lalu seperti apakah transportasi di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Sekarang ayo menulis. Bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti, lalu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Misal, isi cerita dari paragraf pertama adalah Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, sekarang ayo bercerita. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat
transportasi dulu dan sekarang. Berikut ini dengan cara menarik garis. Kemudian ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Berikut ini adalah gambar alat transportasi dulu dan sekarang. Ternyata sepeda zaman dulu itu sama seperti sepeda zaman sekarang, hanya lebih modern. Lalu mobil zaman dulu itu sama seperti mobil sekarang, cuma menggunakan mesin. Kereta zaman dulu berbeda dengan kereta zaman sekarang. Pesawat zaman dulu berbeda dengan pesawat zaman sekarang. Dan kapal zaman dulu beda dengan kapal zaman sekarang. Ayo mengamati. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagamannya ada laki-laki dan perempuan, anak remaja dan orang tua, penduduk setempat, penduduk lokal dan turis asing, keberagaman pakaian, dan keberagaman cerita. Ayo mencoba. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Nah, menurutmu apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu, lalu tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Yang pertama, tidak berenang hingga ke tengah laut. Tidak saling mendorong teman. Menggunakan pelampung. Tidak saling melempar pasir. Dan menggunakanlah pakaian renang. Ayo berlatih. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Lalu mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu. Kemudian ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Misalnya tindakan menjaga keselamatan yang pertama, itu memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya agar dapat saling menjaga dan mengingatkan. Lalu tindakan yang kedua itu menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya bisa sekalian bermain bersama. Nah, untuk yang ketiga, 4 dan 5 silakan kalian tentukan sendiri alasannya. Tulislah di bukumu masing-masing ya. Untuk kegiatan bersama orang tua berdiskusi dengan siswa tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.